Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih. Shalom Indonesiaku, Indonesia yang saya kasihi, Indonesia yang selalu saya bawa dalam doa-doa saya. Kiranya Indonesia semakin diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari beberapa orang yang disampaikan kepada saya. Pertanyaannya begini, Om Paulus, bagaimana caranya Om Paulus bisa mengubah fokus Om Paulus hanya kepada Yesus? Dulu kan Om Paulus orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan pribadi yang sangat sentimen, yang negatif kepada Yesus, kepada kekristenan. Dan sekarang Om Paulus sudah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang gembala sidang pada suatu jemaat. Apa sih yang membuat Om Paulus tetap fokus dan konsisten dalam mengemban misi amanat agung dan terus bergerak memberitakan Injil Kerajaan? Baik, saya Reverend Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan akan menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk saudaraku terkasih semuanya yang menyaksikan video pesan renungan firman ini, terkhusus untuk saudara-saudaraku terkasih yang telah melayangkan pertanyaan ini kepada saya, bagaimana sih Om bisa terus fokus memberitakan Injil setelah percaya kepada Yesus sampai dengan hari ini, hampir 13 tahun menjadi orang percaya dan lebih dari 10 tahun terus pergi memberitakan Injil kemanapun. Bahkan di bulan Juli ini saya akan melayani revival di Singapura, tepatnya di 10 Juli. Saya sudah mendapatkan undangan resmi dari lembaga gerejawi yang ada di sana. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan begini. Seperti firman yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Begitu saya percaya kepada Yesus, saya menjadi manusia baru. Manusia lama saya sudah mati dan binasa, dan saya lahir menjadi manusia baru. Jadi di saat saya menjadi manusia baru, seperti beberapa video yang saya sampaikan, saya menaruh pikiran dan perasaan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi pikiran saya, perasaan saya semuanya diubah menjadi pikiran dan perasaan Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Makanya dalam Kolose 3:1-2 dikatakan, karena itu katanya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi begitu saya percaya dengan Yesus, mulai saat itu hingga detik ini, saya terus mencari perkara yang di atas, saudaraku. Mencari perkara tentang Kristus. Mencari perkara yang Kristus mau saya lakukan dalam hidup saya. Dan setelah mencari, saya pun berpikir, fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya terus berpikir, apa yang saya cari, saya fikirkan, saya renungkan. Apakah sudah seperti yang Kristus mau untuk saya kerjakan atau tidak? Dan di saat saya pergi memberitakan Injil Kerajaan, dimanapun saya pergi, entah saya pergi ke Nangro Aceh Darussalam, ke Riau, seluruh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau kemanapun saya pergi, baik sampai ke mancanegara, saya perkatakan begini, saya selalu duduk diam di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa dan berpuasa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini mau pergi misi, saya ini mau pergi memberitakan Injil Kerajaan-Mu, mau menyerukan dan mengabarkan kehebatan kebesaran nama-Mu. Jadi saya mencari perkara yang di atas, saya mencari hikmat, mencari pengertian, mencari petunjuk, mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sehingga di saat saya bergerak dalam memberitakan Injil, bergerak dalam menyatakan kabar baik, bermisi kemanapun, saya berjalan tepat seperti kehendaknya Tuhan.
Dan terus saya pikirkan, terus saya renungkan saudaraku. Setiap firman yang saya tahu, yang saya hafal, yang saya mengerti. Karena setiap hari saya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya terus berpikir merenungkannya. Saya terus rimang-rimangi. Saya terus belajar bermeditasi. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Kata kesukaan merenungkan itu berarti meditate saudara. Semedi kata orang Jawa. Jadi saya terus berpikir. Saya bersemedi. Bukan bersemedi dengan kuasa kegelapan. Saya bersemedi, berdiam diri. Mencari kehendak Tuhan melalui Roh Kudus itu. Apa yang menjadi kehendaknya untuk saya lakukan dalam bermisi. Kemanapun saya pergi. Jadi untuk menjaga hati kita. Untuk menjaga pikiran kita. Untuk menjaga kegerakan kita. Agar kita tetap fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Baik dalam pelayanan apapun. Terlebih dalam pelayanan penggembalaan di dalam suatu lembaga gereja. Suatu lembaga persekutuan. Atau di saat kita pergi bermisi memberitakan Injil Kerajaan. Caranya hanya dengan kita terus mencari perkara yang di atas. Dan memikirkan perkara yang di atas itu. Di mana Yesus berada saat ini. Karena yang di atas itu semua berbicara tentang kekekalan. Berbicara di atas itu semua berbicara tentang kebenaran. Berbicara yang di atas itu semua berbicara tentang kehendaknya Yesus. Yang harus jadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Bukan kehendak kita. Keinginan kita yang harus jadi. Makanya yang di bumi harus kita abaikan. Nggak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita pikirkan. Bicara tentang berkat. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan berkenan memberkati kita, pasti kita diberkati. Kalau Tuhan berkehendak melimpahi kita dengan kelimpahan, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahan. Tapi kalau Tuhan berkata, sabar nakku, doa dulu, puasa dulu, ya kita harus sabar. Karena kehendak Tuhan yang harus jadi. Bukan terus kita buru-buru, wah mau pembangunan gereja ini bikin proposal, wah minta kesana kesini. No saudaraku, no. Kita harus berdiam diri. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, saya Reverend Muhammad Paulus Nur Rahman. Hingga hari ini, hampir 13 tahun saya menjadi orang Kristen, lebih dari 10 tahun saya pergi memberitakan Injil Kerajaan hampir di seluruh Indonesia. Sampai ke mancanegara. Saya bisa melakukan semua itu hanya karena firman Tuhan. Firman yang berkata bahwa saya harus mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang di atas. Yang semua hanya berbicara tentang kehendak Yesus yang harus jadi dalam kehidupan saya, dalam pelayanan yang saya kerjakan. Semuanya hanya tentang Yesus. All about Jesus. Karena dialah Tuhan saya. Dialah juru selamat saya. Dialah penebus saya. Dia yang sudah mengubah manusia yang dulu garang ini menjadi manusia yang begitu lemah lembut. Manusia yang dulu sombong, angkuh, merasa paling benar, mengkafir-kafirkan orang lain. Hari ini hidup dalam kasih. Bahkan kasih persaudaraan itu terus saya belajar nyatakan. Karena kita semuanya adalah satu, yaitu manusia. Manusia satu membutuhkan manusia yang lain. Manusia yang lain gak bisa hidup seorang diri. Manusia yang lain pasti membutuhkan manusia yang lain. Manusia itu harus satu. Makanya disebut manusia. Menungso. Ada yang menabur, nanam padi. Ada yang kerja manen. Ada yang beli. Ada yang proses jadi beras yang enak. Ada yang jual. Ada yang beli. Ada yang makan. Hasilnya dari penjualan padi oleh petani diberikan benih lagi, diberikan pupuk, nanam lagi. Ada yang namanya sirkulasi kehidupan. Yang satu sama lain saling membutuhkan manusia itu. Tidak bisa menghujat. Tidak bisa membenci. Tidak bisa menista. Nah kalau manusia menista manusia, nanti temannya apa? Binatang po. Ya kan gak mungkin tuh saudaraku. Manusia harus bersaudara dengan manusia. Tapi ada yang aneh. Saya melihat ada fenomena aneh. Ada orang yang begitu mencintai binatang. Contoh. Ada orang yang mencintai anjingnya begitu rupa, dilus-lus dikasih makan enak. Begitu datang pengemis, katanya. Nggak manusia itu. Kalau begitu, nggak ada kasih kok sama manusia, kasih sama binatang. Ya mungkin golongannya seperti itu. Ada orang yang begitu suka dengan kucingnya, suka dengan kudanya, suka dengan segala binatang yang tidak equal
yang tidak sederajat dengan manusia. Ada manusia yang bisa mencintainya begitu rupa. Tapi di saat ada datang yang namanya manusia yang sama dengan dia, yang equal dengan dia, tapi dia bisa membenci orang yang disebut manusia itu, maka saya yakin dan percaya hidupnya tidak ada dalam kasih. Apalagi kalau ada manusia suka sengketa. Dia lahir bukan dari tanah perjanjian, bukan dari tanahnya Tuhan, dari tanah sengketa lahirnya, saudara. Makanya kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, untuk tetap memiliki hidup yang fokus, yang lurus, tetaplah mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Segala sesuatu yang kita cari adalah dari Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Dan yang kita pikirkan adalah Yesus, firman-Nya Yesus, perkataannya Yesus. Dan buka hati kita, buka pikiran kita, buka seluruh hidup kita seluas-luasnya untuk menerima Roh Kudus Tuhan yang akan menjadi penolong, pengajar, pembimbing, dan penuntun kita, untuk kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Roh Kudus itu menjadi guiding, menjadi pembimbing kita untuk kita terus berjalan lurus maju ke depan, mencapai garis akhir sampai dengan menerima mahkota kemuliaan kekal itu, saudaraku. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah cara saya untuk bisa tetap fokus melayani Tuhan. Begitu saya percaya kepada Yesus, belajar dan terus belajar, maka saya mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya terus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus ada. Nggak perlu yang lain. Portibion nggak usah dipikirin, donyo nggak usah dipikirin. Lakukan saja bagianmu dengan benar, menjadi terang dan garam. Dan tambahannya, saudaraku, saya belajar menjadi pribadi seperti Kristus. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12, sebagai manusia yang sudah baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan begini: karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya belajar mengaplikasikan ini dalam hidup saya dulu, saudaraku. Padahal saya dulu paling benci dengan orang Kristen, dengan orang Cina, benci, saudaraku. Nauzubillah bagi saya. Tapi hari ini orang Kristen itu benar-benar saudara saya, satu tubuh Kristus. Bahkan saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu banyak anak-anak rohani saya, saudara-saudara saya. Pendukung dana terbesar pelayanan saya itu saudara-saudaraku terkasih, anak-anak rohani keturunan marga Tionghoa. Karena saya juga keturunan Tionghoa, saudaraku. Nenek moyang saya dalam buku sejarah mengatakan saya dari Yunan Selatan. Berarti sama toh. Cuman dulu saya buta, karena itu sekarang saya dibukakan dalam pengertian itu. Jadi saudaraku, kalau kita sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, kita adalah benar-benar pribadi yang sudah dipilih oleh Allah. Dan kita sudah dikuduskan oleh darahnya itu. Dan kita sudah hidup dalam kasih karunia yang sempurna. Jadi kita harus mengenakan sebagai jubah kita yang namanya belas kasihan. Hidupmu harus penuh belas kasihan kepada manusia siapapun. Bukan hanya kepada orang Kristen, kepada agama apapun yang namanya sesama manusia, engkau harus hidup dengan penuh belas kasihan. Yang kedua, engkau harus mengenakan yang namanya kemurahan, murah hati, enggak pelit, enggak medit, enggak kikir, enggak bahil, saudara. Engkau harus murah hati. Beri yang harus kau beri. Persembahkan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Tolong janda-janda, fakir miskin semuanya. Kita di Kebangkitan dan Hidup Ministry punya dapur umum, belajar, masak untuk jalanan. Bagi-bagi berkat untuk orang jalanan. Setiap bulan kita berbagi berkat untuk janda-janda dan fakir miskin, sahabat-sahabat, jemaat-jemaat yang putus pekerjaan. Kita belajar menopang mereka sebatas kemampuan kita yang masih sangat terbatas. Dan yang berikutnya, kita harus mengenakan yang namanya kerendahan hati. Tidak perlu sombong. Loh aku loh pendeta besar. Loh aku loh mantan pejihad. Loh aku loh mantan Islam. Loh aku loh. Tidak usah loh. Orang yang namanya rendah hati itu akan berkata, aku loh hamba Tuhan. Aku loh milik Yesus. Aku hidup hanya karena kasih karunia. All about Jesus. Wes gitu aja. Difitnah ya diem. Diomong-ngomongin ya diem. Ora usah bales. Ada waktunya kita harus ngomong. Ada waktunya kita harus diam. Ada waktunya kita harus menyatakan kebenaran. Ada waktunya kita harus menahan diri untuk menyatakan kebenaran. Yang penting rendah hati. Yesus saja. Wes. Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Wes. Kita hanya hamba. Berikutnya kita harus mengenakan yang namanya kelemah lembutan.
Kelemah lembutan itu nggak begitu. Halo Pak Paulus, apa kabar? Itu nggak kelemah lembutan. Itu konslet, saudaraku. Kelemah lembutan itu menyatakan kasih atas dasar kebenaran. Menyatakan kebenaran atas dasar kasih dengan hati yang tulus dan murni. Tanpa amarah, tanpa geram, tanpa benci. Terus, dan biar Roh Kudus yang menuntun dalam ketepatan, itu kelemah lembutan. Di luar Roh Kudus, orang tidak bisa berlaku lemah lembut. Karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, saudara. Itu saja. Dan berikutnya kita harus mengenakan yang namanya kesabaran. Sing sabar. Saya dulu orang yang tidak paling sabar. Orang yang tidak paling iso menahan diri. Kalau tidak benar saya sikat. Kalau nggak pas saya protes. Tapi hari ini saya katakan, sing sabar. Opo meneh wis dadi gembala. Sudah menjadi gembala suatu gereja. Yo sing sabar. Macam-macam warnanya jemaat kita kasihi, kita tegur, kita didik gitu loh saudara. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah kita hanya mencari dan memikirkan perkara yang di atas, saya Reverend Muhammad Paulus Nuroman Tambunan menjaga fokus saya untuk terus mampu menyaksikan Yesus memberikan Injil Kerajaan, bergerak dalam misi amanat agung tanpa henti, dengan terus menjaga diri dengan kesadaran penuh bahwa saya adalah pribadi yang telah dipilih, dikuduskan dan dikasih oleh Allah. Saya belajar mengenakan kelima jubah ini. Sekali lagi, jubah itu adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya percaya jika kita terus belajar mempraktekkan itu, kita niscaya akan terus menyatakan Yesus, dan kita terus boleh menjadi terang dan garam. Kita terus boleh membawa setiap orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita harus sekali lagi menegaskan kepada semua orang bahwa Yesus itu enggak agama. Bahwa Kristen itu sebenarnya bukan agama. Tapi karena pemerintahan Indonesia perlu administrasi menyebut kekristenan sebagai sebuah agama. Agama Kristen untuk ada di KTP kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekristenan adalah status mulia. Status umat-umat pilihan Allah yang sudah dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tetap carilah dan pikirkan perkara yang di atas. Niscaya Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.